Dr. Rahayu bertugas di sebuah desa terpencil, jauh dari ibu kota kabupaten. Perlu waktu hampir 2 jam naik perahu motor. Ongkos perahu dari ibu kota kabupaten bisa sampai 1 juta rupiah, melintasi sungai dan rawa-rawa penuh buaya. Lampu perlahan menyala. Terlihat Dr. Rahayu sedang tertidur di bangku. Tangannya menjuntai hampir menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Terdengar salak anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so-Jawa semua. Sudah kita ke Babat Tibo saja. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Suara siapa? Masuk saja, dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, masuk saja. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh, kematian. Mengapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan setiap kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian, gitu kan? Hukum mengatakan jumlah manusia selalu sama. Dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat itu harus sudah dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Pemukiman penelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju, kalau tidak monolog ini tak akan kulanjutkan. Kau tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Siapa di sana? Masuk saja sini. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu, aku bukanlah malaikat penyelamat, tapi setidaknya bayi dalam kandungan ini masih punya kesempatan untuk menghirup udara segar desa ini. Kalian berdua tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan yang sudah lahir pun banyak yang tak punya kesempatan untuk menjadi kanak-kanak. Itu ada Bapak Wangai yang tinggal di dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sace, ada Bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir. 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau juga pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Bahkan sudah dimuat bertubi-tubi itu di koran. Katanya, Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau main-mainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Jadi, kau harus bawa beras untuk kami.
mau bicara. Bapak Tibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau minta saja presiden utus orang-orang Jawa untuk cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju, toh? Bapak Oga yang dari tadi di belakang maju ke depan. Kulitnya yang sawo matang seperti terbakar. Orang-orang di sana masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara. Maaf, Bapak Ibu. Dokter Rahayu cuma mau bantu kita orang yang lama sakit-sakitan. Dia juga mau bantu kita orang lahirkan punya anak-anak. Jadi dia sukarela, tak pernah minta ongkos. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang mau kirim kita beras. Sekarang kami sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa itu beras. Tidak, Bapak Ibu. Saya beranikan diri untuk bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walaupun terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau kita kembali makan satu saja? Mana pula kau bisa bicara begitu? Zaman presiden dulu ada orang bilang kalau orang Papua ingin modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya berpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern, toh? Sekarang coba kau pikirkan bagaimana cara kami bisa dapat beras. Apa? Ada yang mau melahirkan? Kenapa tidak langsung saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, dan kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Hidup. Disinilah aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kelimpahan alam, mengapa tragedi gizi buruk bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah kucoba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Mengapa di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak diriku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang begini, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu bermata pencaharian menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sapi untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, disitulah keadaan warga benar-benar morat-marit.
dengan sedih harus kuceritakan kepadamu. Duh, anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Aku ingin pulang ke Jawa untuk menjenguk ibu yang makin uzur, tetapi aku batalkan. Aku merasa harus tetap tinggal di sini, bersama-sama menghadapi ketiadaan beras. Itulah seperti yang sudah kau baca di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula aku ingin pulang ke tanah Jawa untuk menjenguk ibu yang makin uzur. Tetapi aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama warga melalui segala kesulitan. Kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan. Aku tahu Bapak Ibu tak pernah sepaham denganku. Tapi di ujung penderitaan ini hanyalah kebersamaan yang bisa menyelamatkan diri kita. Dokter Rahayu, katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tak punya lagi buat kami karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami bawa hipere untuk dokter. Kami tahu dokter sudah lama tak makan beras. Silahkan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini adalah makanan mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh hiperi itu. Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter di sana, ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan main puasa itu ternyata menyimpan kebaikan yang tak pernah diperlihatkannya. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim. Kami tak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hipere. Ia menyambutku di gerbang kampung. Aku bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Bapak, kalau boleh tahu dari mana seluruh hipere yang dipakai untuk bakar batu itu? Bapak Ibu tak segera menjawab. Ia hanya tersenyum. Pria berbadan kekar itu, walau usianya sudah 60, pria berbadan kekar, walau usianya sudah di atas 60 tahun itu cepat-cepat menuntutku dalam kerumunan. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal kan apa itu upacara bakar batu? Silahkan, sekarang mudah. Silahkan klik situs pencarian di internet. Silahkan baca ya. Aku tak mau menolak ini berpanjang-panjang berkisah tentang upacara bakar batu. Aku cuma mau katakan, di tengah-tengah kerumunan warga ada orang-orang dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan upacara bakar batu.
lalu memasukkan hipere dan dedaunan hutan sebagai sayurnya. Aku tahu tradisi upacara bakar batu itu banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jayawijaya karena mereka penghasil hipere. Di antara kerumunan warga-warga lokal itu, aku menangkap sosok-sosok yang berbeda. Salah satu di antaranya aku kenali sebagai seorang transmigran asal Bali yang dulu pernah berobat di puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin mereka sesama transmigran. Silahkan dokter. Saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan kepala suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa seluruh hipere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku itu cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. 3. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata dari kepala suku pedalaman itu. Aku mohon permisi karena ada pasien yang sudah menunggu di luar halaman. 3. Bapak, Mama, masuk sini sudah. Jangan takut dengan dokter Jawa. Kita semua bersaudara, toh?